Tapi Yahudi-Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid. Ya nggak? Benar nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya. Begitu dalam tradisi Salafi. Ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu. Diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang disebutkan oleh saudara Dr. Ar-Razi hadahullah itu tentunya tidak benar. Menyamakan teman-teman atau kaum Salafi dengan Yahudi ini adalah tuduhan dusta, atau kalau kita katakan lebih ringannya, tuduhan tanpa ilmu. Nah, ketika saudara Ar-Razi menyamakan jenggotnya orang-orang Yahudi ortodoks dengan kaum Salafi, ya, dia mengatakan jenggot mereka itu sama dengan Yahudi ortodoks. Subhanallah. Memanjangkan jenggot, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, atau membiarkan jenggot itu tumbuh, itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian memotong kumis-kumis kalian atau memendekkan kumis kalian dan biarkan jenggot. Ini jenggot itu dibiarkan. Ya. Jadi kalau teman-teman Salafi memelihara jenggot, itu karena mereka mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara Ar-Razi itu tidak berjenggot, entah siapa yang diikuti. Sudah tidak berjenggot. Kemudian dia mengolok-olok pula orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara jenggot. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada saudara Ar-Razi hadahullah. Kemudian yang kedua, dia menyebutkan bahwasanya kawan-kawan Salafi ini mirip dengan orang-orang Yahudi ortodoks yang katanya dia pernah ketemu di negeri Yahudi sana. Dia mengatakan orang-orang Yahudi itu melarang wanita-wanitanya untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Subhanallah. Wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dilarang untuk beribadah di masjid. Jadi kalau dikatakan Salafi sama dengan Yahudi melarang wanita untuk beribadah di tempat ibadah, ini tentunya kedustaan. Kedustaan yang sangat nyata dan minimnya atau kurangnya ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid, fala yamna'ha." Jika salah seorang atau jika istri salah seorang di antara kalian minta izin kepada kalian untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka jangan dia larang. Qala faqala Bilal ibn Abdullah, maka Bilal bin Abdullah mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna, demi Allah pasti, sungguh demi Allah pasti kami akan larang mereka." Qala, maka Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini dia mengatakan, ya, kepada anaknya, atau perawi hadis ini mengatakan, Ibnu Umar menghadap kepada anaknya, kemudian Ibnu Umar mencela anaknya tersebut, ya, dengan celaan yang tidak pernah beliau mencela seperti itu. Nah. Kemudian beliau mengatakan, "Ukhbirukan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhunna." Aku kabarkan kepadamu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau menjawab, demi Allah kami akan melarang. Dalam sebagian lafaz riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid untuk beribadah. Nah, jadi dalam hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar menyampaikan hadis tentang tidak boleh bagi seorang suami melarang istrinya yang minta izin ke masjid, itu nggak boleh. Nah, kemudian anak Ibnu Umar, Bilal namanya, karena waktu itu zaman sudah berubah, ya,
Kemudian dia sebenarnya beliau bukan menentang hadis, bukan, tapi beliau khawatir karena zaman waktu itu sudah berubah, ya, di zamannya mereka waktu itu. Ya, jadi khawatir jangan sampai terkena fitnah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia langsung mengatakan spontan, demi Allah kami akan tetap melarang mereka. Makanya Ibnu Umar langsung marah kepada anaknya. Aku sampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW, kemudian engkau mengatakan demi Allah pasti kami akan melarangnya. Maksudnya Ibnu Umar marah kepada anaknya. Hadis ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan sandaran patokan oleh kawan-kawan salafi, dan kita ketahui bersama teman-teman salafi ini adalah orang-orang yang sangat kuat, ya, dan sangat semangat dan antusias dalam berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga paham hadis ini, mereka amalkan. Ya, saya pribadi tidak pernah melarang istri saya untuk datang ke masjid. Nah, adapun ucapan saudara Ar-Razi, ya, ini tentunya adalah tuduhan tanpa bukti, ya, tuduhan dusta, menyamakan teman-teman salafi dengan Yahudi. Ini adalah perbuatan yang tidak pantas dan tidak baik tentunya. Nah, apalagi ada hadis Nabi SAW, Nabi melarang kaum wanita ke masjid. Jadi kita tidak boleh melarang. Nah, dalam mazhab Hambali, ya, disebutkan, ya, itu makruh, dimakruhkan. Jadi larangannya sifatnya makruh. Walaupun sebagian pendapat yang lainnya, ya, mereka menyebutkan, atau sebagian para ulama berpendapat, hukum asalnya adalah haram. Ya, jadi melarang wanita ke masjid, itu hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena hukum asal, ya, hukum asal dalam larangan, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Demikian disebutkan dalam kaidah usulnya. Hukum asal dalam larangan, ya, jadi kalau ada larangan dari Nabi atau larangan dari Allah, itu hukum asalnya haram. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya melarang wanita ke masjid itu haram. Nah, sebagian ulama berpendapat enggak, bukan haram tapi makruh, sebagaimana dalam madhab Hambali. Tapi yang benarnya, Allah Ta'ala alam, hukum asalnya adalah haram. Karena Nabi melarang, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya akan bacakan ucapan atau penjelasan guru dari guru kami, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti. Ini kitab syarah terhadap kitab fikih Hambali. Nah, kita dengarkan, dan beliau ini salah satu tokoh salafi di zaman ini. Supaya menjadi terang benderang bagaimana kedustaan tuduhan saudara Ar-Razi hadahullah. Kata beliau rahimahullah, wal aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan itu adalah haram. Nah, fayuhramu 'alal wali ay yamna al-mar'ata idza aradat al-dhahaba ila al-masjid. Maka diharamkan bagi seorang wali, baik orang tua, bapaknya atau suaminya, ya, diharamkan untuk melarang wanita, istrinya atau anak perempuannya, kalau mereka ingin berangkat ke masjid, litusalliya ma'al muslimin, untuk sholat bersama kaum muslimin. Kata beliau, wa hadzal qawlu huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Nah, masyaallah taala. Jadi apa yang disebutkan oleh saudara Ar-Razi ini adalah ucapan yang tidak ada sandarannya, ya, omong kosong belaka dan tuduhan dusta. Bahkan dia mengatakan, ya, sambil menyebutkan sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu di kamarnya. Begitu dalam tradisi salafi, ajaran salafi. Kata siapa? Saudara Ar-Razi. Ya, subhanallah, dia nggak tahu itu hadis Nabi. Jadi ketika kawan-kawan salafi, teman-teman salafi berpegang teguh dengan hadis itu, artinya apa? Mereka berpegang teguh dengan tradisi dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kelompok salafinya, bukan. Nah, oleh karena itu kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada saudara Ar-Razi hadahullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.